Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga senantiasa bahagia dan sehat selalu. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Lia Alizia. Saya seorang advokat. Hari ini saya akan memandu salah satu program edukasi hukum sebagai bagian dari sharing moment yang biasa dikenal dengan tagline Sikat Logika Sesat. Mungkin sebagian besar teman-teman udah pernah lihat saya di konten ini kan, dengan jargon, yuk kita sikat logika sesat itu. Siang ini teman-teman, saya akan bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Para tokoh yang biasa hadir di media massa, menjadi narasumber juga di berbagai televisi. Hari ini kita akan membahas tentang apakah intimidasi adalah suatu kekerasan. Nah, karena ini topik menarik, maka saya hadirkan Bang Pitra Romadhoni Nasution, SHMH. Biasa saya manggil Bang Pitra. Kita sudah tahu Bang Pitra itu sudah beredar di mana-mana. Beliau adalah Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. Sebagai seorang advokat senior, beliau sangat berpengalaman dalam memberikan opini hukum apapun. Pasti kita semua udah tahu ya, Bang Pitra ini ahli hukum pidana. Dan pastinya pengalaman beliau dalam mengatasi berbagai masalah hukum, khususnya dalam topik ini mengenai intimidasi, kita akan mendengar beliau menginspirasi kita bagaimana cara mengatasinya dan hal-hal yang menjadi tantangan beliau selama beliau sebagai advokat. Narasumber kita yang kedua adalah Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Siswandi. Pak Sis adalah seorang Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra-Putri Polri dengan masa bakti 2021 sampai 2026. Beliau juga pernah ya Pak menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota sekitar tahun 2002-2004. Nah, ini juga yang hebatnya, beliau ini juga menjabat Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan ya Masyarakat BNN. Oh iya, Bapak juga ini ya, Pak Sis juga Ketua Umum Generasi Peduli Anti Narkoba. Betul. Nah, jadi beliau sangat memberdayakan generasi muda. Udah banyak sekali pastinya ya beliau sebagai purnawiran polisi dalam menerima pastinya ya laporan masyarakat terkait dengan intimidasi dan sebagainya. Nah, kita akan pastinya membahas ini satu persatu selama 1 jam, dari definisi, ruang lingkup, tindakan, prakteknya, dan apa saja tindakan dari aparat selama ini di dalam menghadapi intimidasi yang terjadi di sekitar kita. Baik, kita mulai saja acaranya teman-teman. Sebelum kita masuk ke diskusi utama, saya sedikit mau membahas latar belakang mengenai konten medsos saya yang judulnya adalah intimidasi bukan kekerasan. Kenapa sih saya mau angkat ini? Karena banyak komentar yang masuk dan jumlah viewer yang banyak. Dan saya pikir karena banyaknya pertanyaan, saya pikir sudah saatnya kita membuka podcast ini. Saya mau mulai dengan Bang Pitra. Bang Pitra, saya tuh lihat ada beberapa data ya. Data pertama adalah data kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Itu tercatat sebanyak 2.792 kasus kekerasan dengan korban laki-laki 568, korban perempuan 2.422 satu. Lalu ada juga di koran Kompas itu dengan judul hasil survei nasional. Berita ini 13 Februari 2025. 34,51% peserta didik berpotensi alami kekerasan. Kemudian ada lagi yang lebih berita yang lebih membuat kita sangat prihatin ya, karena judulnya ini catatan 2024 lonceng darurat kekerasan terus berdentang. Nah, saya nggak ngebahas berita ini, tapi menjadi pertanyaan saya untuk Bang Pitra dan juga nanti Pak Sis. Intimidasi itu masuk kategori kekerasan apa enggak, Bang ya? Oke. Yang pertama kita harus lihat dari literatur KBBI kita ya, bahwasannya intimidasi itu adalah perbuatan menakut-nakuti seseorang ya, sehingga seorang tersebut merasa terancam ataupun merasa tertekan ataupun
istilahnya di dalam hukum pidana itu tidak menyenangkan kan gitu yang dialami. Jadi intimidasi juga dipertegas di dalam ketentuan hukum acara pidana maupun di Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 335 KUH Pidana. Jadi kategori intimidasi ini kita harus lihat dari dua perspektif. Apakah dia intimidasi dalam hal segi positif maupun negatif. Jadi dari sudut pandang hukum kita harus melihat secara objektif. Nggak bisa kita langsung mengatakan intimidasi itu konotasinya negatif. Memang perasa intimidasi itu memang negatif kan gitu. Tapi intimidasi dalam hal kebaikan juga ada. Ini yang harus kita lihat. Makanya penyidik di kepolisian itu akan mendalami apakah intimidasi itu untuk kebaikan atau untuk sengaja merendahkan ataupun membuat orang lain itu tidak nyaman atau tidak senang. Nah, maka dari itu penyidik dalam membuktikan suatu tindakan intimidasi itu melihat dari unsur-unsurnya. Nah, seseorang itu melaporkan suatu perbuatan tidak menyenangkan, kita ketahui karena memang pasal perbuatan tidak menyenangkan ini kan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, ya, sehingga dia tidak berkekuatan hukum mengikat dan tetap, dan lebih condongnya kepada pasal 335 KUH Pidana. Itu ada beberapa unsur yang menjadi pointer utama di dalam pembuktian intimidasi, apakah kekerasan atau tidak, kan gitu. Yang pertama, unsur yang harus dipenuhi itu yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Itu tadi yang harus kita lihat. Suatu perbuatan yang melawan hukum itu seperti apa? Apakah dia melakukan intimidasi itu baik secara verbal maupun non-verbal, yang dibuktikan dengan seseorang itu merasa terganggu, atau seseorang itu merasa tidak nyaman, atau seseorang itu merasa dihina ataupun merasa direndahkan, sehingga kategori itu masuk dalam intimidasi secara verbal, yaitu yang secara langsung, baik dari mulut, umpatan, dan lain-lainnya. Nah, intimidasi juga bisa kita lihat dari non-verbal. Non-verbal itu seperti raut wajahnya, kan gitu. Atau dia melecehkan secara seksual dengan memainkan lidahnya kepada perempuan, kan gitu. Artinya secara tidak langsung orang tidak nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu secara non-verbal atau main mata contohnya. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam suatu proses hukum. Nah, bagaimana kalau intimidasinya itu membuat orang lain tidak senang padahal pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus, kan gitu, sudah dicabut. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika Mahkamah Konstitusi mencabut pasal perbuatan tidak menyenangkan, sehingga para para pencari keadilan, kita katakanlah masyarakat Indonesia yang merasa terganggu dengan tindakan-tindakan intimidasi ini berkutat dalam hal mencari pasal untuk menguatkan unsur pidana yang harus dia lakukan terhadap pelaku intimidasi ini. Nah, makanya dia bilang payung hukum kita ini harusnya lebih dipertegas lagi, karena di satu sisi kalau memang pasal perbuatan tidak menyenangkan ini tetap diterapkan, yang dikhawatirkan itu adanya kriminalisasi terhadap orang yang menggunakan pasal karet gitu loh. Nah, makanya pembuktian intimidasi ini menurut saya itu sifatnya karet. Kenapa dikatakan karet? Bisa digunakan oleh siapapun. Nah, makanya penyidik harus hati-hati betul dalam penanganan kasus yang sifatnya bermuatan intimidasi. Nah, oke, kita berbicara dari segi negatifnya. Nah, kita mengacu kepada intimidasi dari pemikiran positif, kan gitu. Intimidasi dari pemikiran positif kita bisa lihat dari diskresi kewenangan daripada masing-masing institusi negara. Contohnya dalam hal dia melakukan intimidasi untuk mendisiplinkan anggota. Kita katakanlah institusi kepolisian melakukan tindakan tegas atau apapun ya yang sifatnya orang yang menerima tindakan itu merasa diintimidasi oleh pimpinannya karena memang ketidakdisiplinan. Nah, itu dari segi pandangan positif. Nah, maupun institusi-institusi lainnya itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang arahnya kepada positif. Nah, tinggal bagaimana biar bisa dikategorikan intimidasi itu masuk dalam kekerasan. Kekerasan itu kan kita harus lihat dari dua faktor yang objektif ya, baik dari segi
faktor hukum maupun sosial. Nah, kekerasan itu bukan hanya dilihat dia harus mukul, tidak, gitu loh. Kekerasan itu bisa dilihat kekerasan verbal maupun non-verbal. Makanya seperti yang baru ini disahkan oleh Undang-Undang PDKRT ya, kekerasan terhadap perempuan, ya dengan main mata ataupun menggerakkan anggota tubuh yang membuat perempuan itu merasa tidak nyaman, itu masuk dalam kekerasan juga. Namanya kekerasan pelecehan seksual, kan gitu, secara tidak langsung. Nah, itu sudah tegas juga diatur. Makanya kita harus melihat kekerasan itu dari segi pandangan mana nih? Apakah dari pandangan pelecehan seksualnya kah? Apakah kekerasan dari pandangan secara langsung atau tidak langsung? Nah, ini yang perlu dikaji dan didalami oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, untuk membuktikan suatu kekerasan itu apakah secara langsung atau tidak langsung, seperti itu. Bahkan tadi kan Bang Pitra bilang perempuan, bahkan anak-anak juga ya. Iya, Jadi tergantung dari ini juga ya, golongannya lah ya. Karena yang menjadi fenomena sekarang ini, yang menjadi tren ya, adanya seperti banyaknya youtuber ya yang menakut-nakuti anak-anak kecil. Ada nggak jual kepala orang di sini gitu kan? Nah, sehingga anak kecil itu lari. Itu merupakan kekerasan terhadap anak. Kalau memang yang melakukan youtuber tersebut melakukan perbuatan tersebut, mengerti hukum, dia tidak akan mungkin melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, karena akan mengganggu psikis daripada anak-anak tersebut ke depannya, tumbuh kembang anak. Nah, makanya adanya Lembaga Perlindungan Anak, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang memang konsen dalam melakukan pengawasan, perhatian, dan perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur. Karena rata-rata anak-anak di bawah umur ini seringkali dieksploitasi oleh orang-orang dewasa. Contohnya disuruh bekerja, dibikin podcast dan lain-lainnya. Itu masuk dalam kategori eksploitasi. Seharusnya anak-anak ini dia tempatnya untuk bermain dan belajar. Nah, akan tetapi yang kita lihat ini banyak anak-anak sekarang itu yang masih kecil ya, yang waktunya itu masih dia belajar ataupun bermain, disuruh untuk bekerja, disuruh untuk mencari duit. Saya kira disinilah peran serta daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk lebih mengawasi anak-anak Indonesia ini agar lebih dapat perhatian dari pemerintah. Karena kita sayangkan juga, saya juga tadi baru lewat di pinggir jalan sekitar Jakarta Selatan itu, saya melihat anak kecil digendong disuruh ngamen dan lain-lain. Itu merupakan tindakan eksploitasi juga terhadap anak. Jadi peran serta pemerintah juga harus lebih lebih maksimal dalam hal menjaga tumbuh kembang anak Indonesia kita ini. Makanya intimidasi itu merupakan jabaran umum yang sifatnya itu memiliki trigger hukum yang sangat kuat. Tinggal lagi intimidasi ini terkadang disalahartikan oleh banyak pihak itu dengan mempidanakan seseorang gitu, dengan dasar tidak suka atau tidak senang. Makanya ini yang harus dilakukan pendalaman dan kajian agar memang benar-benar intimidasi itu menimbulkan kerugian bagi pada orang yang mengalaminya seperti itu. Ya. Oke. Pak Sis, setuju nggak dengan pendapat Bang Pitra? Apa ada tambahan atau sangat gimana setuju, tadi udah dikupas ya. Dari hukumnya, dari dampak sosialnya udah dikupas. Tinggal memang intimidasi itu bahasanya sangat negatif. Dari intimidasi itu ada yang positif juga. Yang negatif itu bisa 95%. Nah, persentase intimidasi yang sedikit itu biasa ke dalam, ke institusi. Yang masyarakat luas mungkin belum paham bahwa itu adalah menguntungkan, menegakkan prosedur dan hukum. Itu intimidasi juga. Banyak kasus-kasus diintimidasi baru jalan. Nah, karena mungkin dia diintimidasi sama lawan yang ada kemauannya. Nah, contoh LP tidak jalan, diintimidasi, nggak usah dijalankan. Bisa pimpinannya atau pengawas internal. Contoh di Polri, pengawas internal itu banyak. Ada Irwasum, jajarannya Irpolda, Irwasda di daerah, ada Propam di Mabes, ada Kadipropam di daerah, dan sebagainya. Itu yang meluruskan intimidasi tadi yang untuk positif gitu.
Nah, ini tergantung dari materinya, apakah ini intimidasi yang negatif atau yang positif. Oh, berarti kalau misalnya untuk mendisiplinkan, itu nggak intimidasi yang dalam Perintah. arti misalnya mendisiplinkan. Perintah itu ada jalur komando. Kalau jalur samping tidak perintah. Ya, seorang Kasat Serse kalau Kapolres intimidasi itu perintah, karena mungkin nggak benar. Tapi kalau jalur internal, gitu kalau ya. jalur samping, ya Kapolres mengendakin ini tidak jalan, ya udah bagaimana caranya dibantu supaya tidak jalan. Nah, itu mungkin intimidasi negatif, ya kan? Tapi ada positifnya. Kalau Propam turun tangan, Kasat kenapa kamu nggak jalan? Ini kan begini, semua udah cukup buktinya, unsurnya udah cukup. Dia nggak bisa perintah atasan. Nah, ini biasa di level penyidik itu salah mereka ucap. Ini perintah atasan, ini perintah Kapolres, itu yang nggak boleh. Di Kop Surat itu kan prostitusi ya, perintah undang-undang. Jangan Kasat udah kesalahan bablas, ya perintah Kapolres itu nggak boleh. Penyidik itu defendan, nggak ada yang bisa merintah dia kecuali aturan, undang-undang. Itu makanya Kop Suratnya prostitusi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, jadi menarik karena aparat. Kalau misalnya aparat datang ke rumah mau menyita, menggeledah, kan kadang suka tuh, oh ini aparatnya intimidasi gitu. Jadi apa sih yang dibilang nanti? Ini kekurang pahaman masyarakat luas. Kalau yang berani polisi nggak sembarangan. Kita pernah kok ditelepon sama teman jam 11 malam, ya ada seorang pinjol gedor-gedor. Ini bukan pinjol ini. Sini saya ngomong. Kenyataannya polisi. Saya polisi resmi dari ini, dari mana surat itu lengkap. Kenapa kamu bilang pinjol? Supaya bisa masuk. Ah, ini kesalahan kamu. Ya, kamu tidak ngaku siapa kamu. Coba ngaku aja. Bawa RT. Karena di tengah malam jam 11 gitu loh. Itu yang tidak boleh. Masyarakat nggak berani. Udah bilang polisi udah ketakutan. Apalagi salah. Kemarin nempeleng orang. Hari ini penggerebekan narkoba. Udah takut aja. Apa karena kasus kemarin. Kan? Harus berani. Nah, ini edukasi ini sangat perlu. Itu tugas sebagian daripada aparat, khususnya Polri. Gitu. Oke, Bang Pitra, ini ada istilah mobbing. Mobbing itu intimidasi secara psikologis dan dilakukan di tempat kerja. Bang Pitra pernah nggak dengar tentang ini? Maksudnya mobbing, M-O-B-B-I-N-G. Jadi dia intimidasi psikologis. Jadi di tempat kerja dilakukan oleh sekelompok. Misalnya nyindir. Tumben lo pulangnya, kok lo pulang jam 5? Kan harusnya lo pulangnya overtime dong, misalnya gitu. Terus lo kesakit-sakitan mulu. Itu kan apa tuh? Itu kan menurut saya intimidasi ya. Nah, pernah nggak Bang dianggap intimidasi seperti itu? Karena di perkantoran banyak. Atau misalnya dia bikin grup-grup, terus dia nggak suka sama orang itu, orangnya nggak diajak ngomong, terus didiemin. Karena gini Bang, ada satu kasus di Australia. Di Australia itu, ini dalam lingkup kerja, dia unfriend temennya. Terus temennya stres. Ternyata unfriend tuh bukan soal unfriend-nya aja, karena ternyata ada pattern-nya berulang-ulang. Jadi di kantor kalau disapa temennya nggak lihat. Terus kalau dia ngomong, dia ngeliatnya mana. Terus dikasih kerjaan yang susah. Terakhir di unfriend. Gara-gara misalnya ditegur sama temennya, kok kamu kerjanya begini, terus di unfriend. Nah kalau di Indonesia sendiri ada nggak seperti itu Bang Pitra? Itu kan psikologis kan itu. Iya, yang pertama itu masuk dalam kategori verbal ya, karena dia mengeluarkan kata-kata. Non-verbal itu adalah intimidasi yang memang tidak dilakukan melalui kata-kata tapi raut wajah, nah itu. tindakan, sikap, dia mengeluarkan kata-kata apapun gitu. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan kata-kata, itu masuk dalam kategori intimidasi. Nah, tinggal intimidasi yang bagaimana kan begitu. Kalau memang seseorang itu melakukan tindakan yang memang membuat orang itu tidak senang, kalau hanya sekali itu belum kategori intimidasi. Ya? Tapi kalau perbuatannya itu ada mengandung unsur mens rea ataupun kesengajaan yang dilakukan secara berulang-ulang, itu masuk dalam kategori bully juga. Kan gitu. Bullying ya. Bullying, dan itu tidak diperkenankan juga di dalam kita sebagai masyarakat yang memang beradat ataupun memiliki norma tata krama ataupun sikap keadatan di Indonesia ini. Nah, tinggal ini bagaimana pembuktiannya itu sangat tipis kayaknya ya. Tipis sekali dikarenakan
pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus. Betul. Nah, karena memang pasal perbuatan tidak menyenangkan yang dihapus, para yang menerima bulian ataupun yang menerima intimidasi verbal maupun non verbal ini yang menjadi rumit dalam hal pembuktiannya. Nah, karena apa? Karena memang Mahkamah Konstitusi menganggap pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sifatnya itu tidak mengikat, ya, apabila memang itu digunakan dan relevan itu digunakan oleh orang-orang yang dalam mempidanakan seseorang akibat ketidaksukaan ataupun perbuatan hal lainnya, sehingga disebut dalam masyarakat umum kita pasal karet bahasa umumnya kan gitu. Nah, intimidasi dari segi verbal maupun non verbal seperti dalam pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan itu kita harus lihat konotasinya itu seperti apa. Apakah dia memiliki kompetensi ataupun kewenangan untuk melakukan tindakan seperti memaksa orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diatur dalam pasal 335 itu. Kalau memang dia tidak berkapasitas untuk mendisiplinkan orang, itu sudah masuk dalam abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Contohnya tugas dia itu hanya OB kan gitu, tapi dia memarahi jabatan komisaris atau direktur. Itu kan disuruh melakukan sesuatu dari luar job desk-nya gitu ya. Nah, berarti ini orang kan tidak tahu aturan. Artinya tugas dia aja belum beres, tapi dia sudah mencampur orang lain. Saya kira itu tidak baik juga dilakukan oleh beberapa karyawan-karyawan yang statusnya sama karyawan kan gitu. Nah, tinggal bagaimana agar perbuatan dia itu masuk dalam kategori intimidasi. Itu tadi yang saya bilang harus dilihat dulu unsur mens rea. Apakah kesengajaan dia itu memang sengaja untuk menghancurkan seseorang ataupun reputasi seseorang, ataukah dia hanya memang berniat untuk memajukan perusahaan, ataukah dia tidak siap untuk berkompetisi di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, ini yang harus kita lihat. Nah, apakah ada sanksi pidana terhadap perbuatan yang melakukan bully ataupun intimidasi dalam pekerjaan tersebut? Iya, betul itu. Nah, di dalam pasal 335 itu memang mengatur terkait dengan perbuatannya itu harus melawan hukum dulu, gitu loh. Melawan hukum yang bagaimana? Melawan itu lebih kepada konotasi yang memang perbuatannya melanggar ketentuan-ketentuan ataupun norma-norma yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Contohnya menimbulkan kerugian kepada orang, atau kita ada kontrak jadi batal kontrak gara-gara dia. Itu harus bisa dibuktikan, sehingga perbuatan dia itu bertentangan dan merugikan orang lain. Nah, terus yang kedua, apa memang deintimidasi itu seperti membuat fitnah ataupun merendahkan seseorang, mencemarkan nama baik dan lain-lain, itu perbuatan melawan hukumnya dari segi unsur pasal 335. Nah, selanjutnya unsur dalam pasal 335 itu menyuruh orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Artinya ada di sini dari ketentuan hukum pidana kita aktif maupun tidak aktif. Nah, aktif itu yaitu memaksa seorang agar dia melaksanakan sesuatu tadi. Contohnya melaksanakan sesuatu itu ada sesuatu hal yang memang dari hati nurani kita itu tidak berkesesuaian ataupun tidak cocok, tapi dia paksa kita untuk melaksanakan kemauan dia ataupun keinginan dia. Itu namanya masuk dalam unsur menyuruh sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, tidak melakukan sesuatu itu artinya adanya pengekangan di sini. Semua orang dia menyuruh orang untuk melakukan pengekangan agar orang lain tidak mau berkomunikasi dengan orang ini sehingga dikucilkan. Dalam bahasa hukum itu kita harus lihat dari tidak aktifnya tadi kan gitu, sehingga ini nggak jelas mau kemana nih jadinya kan gitu, karena adanya suatu kalau dikucilkan gitu. Artinya mereka membangun suatu kerjasama atau hal lainnya untuk mengintimidasi secara tidak langsung. Secara psikologis, tapi pidananya agak sulit tuh ya. Nah, jadi yang menjadi persoalannya adalah dalam ketentuan hukum pidana kita ini dalam pembuktiannya itu yang susah. Karena hukum itu lebih kepada data, fakta, dan bukti. Karena memang walaupun kita bawa perasaan, tapi kan semestinya lebih kepada condong
bukti yang apa saja bukti yang kita miliki. Memang di dalam asas hukum kita mengatakan lex semper debit remedium, yang artinya bahwasanya setiap hukum itu pasti ada obatnya. Iya. Nah, tinggal bagaimana obat perasaan ini gitu. Iya. Orang kita sakit hati, termakan hati terus, tapi tidak ada penyelesaiannya. Iya. Nah, penyelesaian itu bagaimana? Saya kira penyelesaian itulah peran serta daripada, kalau di kepolisian itu ada Babin Kamtibnas di situ ya, nih Bang Sis itu. Kadang persoalan itu bukan masalah hukum, tapi persoalan hati. Iya. Contohnya, kita bertengkar dengan tetangga, bukan gara-gara masalah perbuatan pidana, tapi karena memang contoh kita katakan dia buang sampah ke tong sampah tetangga, tapi ini nggak terima gitu kan, itu kan sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum, tapi kan itulah guna peran serta dari Babin Kamtibnas ya, yang memang berfungsi untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjaga, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat agar tidak terjadinya suatu hal yang berpotensi pelanggaran hukum. Betul. Nah, itulah ditempatkan gunanya Babin Kamtibnas untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana apabila memang yang memang belum menjadi pelanggaran hukum tapi sudah menimbulkan kerugian bagi kita. Itu, ya. Nah, ini kan yang harus menjadi PR daripada aparat penegak hukum untuk membenahi ini, saya kira gitu kan. Nah, contohnya seperti halnya dia membuang sampah di depan rumah kita ya. Memang dia tidak tahu kerugian apa yang kita alami, tapi dengan dia membuang sampah itu menimbulkan bau ke rumah kita. Kan gitu. Secara tidak langsung kan itu sudah terganggu dari segi psikologi, kita terganggu dengan bau sampah dan lain-lain kalau berbicara ke sana, tapi dia tidak mengetahui efek ataupun domino yang dilakukan terhadap seseorang tersebut. Nah, makanya tadi dengan dicabutnya perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira itu sangat sayang sekali ya. Karena seseorang itu untuk memperjuangkan haknya itu, kita juga kan nggak bisa melaporkan karena bau sampah, nggak bisa. Iya. Kan? Harus diselesaikan secara ini ya, bertetangga mediasi, aja, bertetangga. RT, itu yang RW. menjadi persoalan. Makanya aturan hukum ini saya kira dengan adanya RUU KUHP ya dan RUU KUHAP, saya kira untuk memperbaiki aturan hukum di Indonesia ini agar lebih baik lagi ke depan ya. Karena yang menjadi persoalan juga Bang Sis begini. Banyak juga masyarakat yang mengadu kepada saya itu, laporan mereka itu bisa sampai 2 tahun, Bang. Gitu. Ada laporan polisi juga bisa bertahun-tahun, bahkan 3 tahun, tapi tidak ada kepastian hukum. Memang kita akui teman-teman penyidik ini kan sebenarnya kekurangan personil juga. Apalagi laporan polisi itu kan dalam satu penyidik itu bisa menangani perkara 10 LP, 15 LP, 20 LP, dan itu tektoknya dengan kejaksaan itu harus jangka waktu juga kan? Ngejar jangka waktu juga kan gitu. Betul. Nah, yang persoalannya adalah ketika masyarakat membuat laporan, banyak mereka itu bukan saya, banyak mereka mengeluh. Nah, makanya di dalam asas hukum kita pernah disebutkan asas hukum kita mengatakan dormium aliguan dul leges nuguam morentur. Artinya hukum itu terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Jadi status hukum itu tetap LP gitu. Lain halnya memang dia melaporkan itu 6 bulan, mengetahui dia kejadian itu, dia lapornya itu 7 bulan, itu nggak akan bisa dilaporkan karena itu udah luarsa. Kalau memang dia di luar negeri, dia diberikan waktu oleh negara 9 bulan setelah itu mengetahui adanya peristiwa pidana gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika dia melaporkan polisi, tapi ke teman-teman penyidik kewalahan di sini untuk melakukan pengungkapan, saya kira inilah peran serta kita selaku pelapor dan korban untuk lebih interaktif dan interaksi dalam hal memberikan pembuktian kepada penyidik agar membantu kinerja daripada penyidik dalam hal mengungkap suatu perkara pidana. Saya kira seperti itu, Bang. Ya. Dari Pak Sis sendiri, biasanya apa sih yang dibutuhin penyidik biar jalan gitu, Pak, LP-nya? Jadi perilaku ini memang ya di mana-mana. Oknum itu banyak. Tadi yang dikatakan Mbak Fitra, setuju banget. Karena kalau lapor
kita lapor polisi, apalagi udah setahun, 6 bulan ini jadi masalah. Iya. Karena LP itu kan harus cepat direspon. Iya. Apakah semua LP itu perbuatan melanggar pidana? Belum tahu juga. Ya kan? Istilahnya polisi itu kalau laporan polisi itu keranjang sampah. Ya. Orang pun siapa bisa nggak? Bisa. Tugas polisi itulah untuk menyeleksi ini pidana atau bukan. Iya. Iya. Nanti ada SP2AP. Iya. Berikan itu surat pemberitahuan perkembangan penyidikan, hasil Ini penyidikan. penyelidikan tapi itu kan ya, penyelidikan. Penyidikan ada. Ada laporan ya. Informasikan kepada pelapor sehingga tidak menunggu-nunggu. Hmm. Contoh kita di salah satu polsek di Gunung. Hmm. 6 bulan nggak jalan, saya tanya. Hmm. Di polsekmu itu belum tentu lu 1 hari kasus, 1 hari 1. Sebulan belum tentu 1. Kemana 6 bulan? Hmm. Nah, itu diabaikan yang tidak tidak menyampaikan perkembangan kepada pelapor. Nah, pelapor kadang-kadang aktif menanyakan. Ada yang kadang-kadang males lah udah 6 bulan nggak jalan. Iya. Ini yang perlu kita lawan untuk proporsional tadi. Ya. Tapi kadang-kadang polisi kurang, suka ya. galak, Pak. Kalau nanti nanya kita diomelin. Itu perilaku individu. Kan ada pengawasannya. Ya. Ya di polsek ada gelar, ada wasidik. Sebetulnya itu tatanan itu semua ada. Tinggal jalan atau enggak. Iya. Nah, itu yang pengawasan melekat tuh kadang-kadang kurang. Pelapor itu nanya ke penyidik wajarnya. Ya. Berapa lama dan wajarnya penyidik mengeluarkan tadi laporan itu, Ya. tadi Pak Sis sampaikan berapa lama wajarnya. Kadang Paling saya lihat cepat itu sebulan itu. paling cepat. Kecuali pelapornya udah lengkap ya. Nih, kronologis. Ini saksi saya loh. Ini barang bukti ini udah lengkap. Polisi udah setengah matang lah ceritanya. Daripada orang lapor itu mesti mentah. Polisi harus nyari lagi. Ya kadang-kadang makanya pelapor itu harus lengkap pelapor tuh. Sehingga tugas sebagian polisi tadi untuk membuktikan lebih mudah gitu. Iya. Kan Ya. mungkin masalah Saya kekurangan. ditempelin sama orang minggu yang lalu. Bisepnya nggak ada, Iya. saksinya nggak ada, cerita aja. Susah juga polisinya gitu. Jadi feedback lah. Maka perlu edukasi. Itu gunanya Babin Kamtibmas. Ya kan? Sebetulnya percikan-percikan itu kalau bisa diselesaikan Babin Kamtibmas yang kayak tadi itu. Buang sampah. Mungkin masyarakat nggak tahu kalau yang dibuang itu sampah berdampak bau. Iya. Tapi kalau tiap hari buang sampah ke situ, buang sampah ke situ kan ini disengaja. Mungkin beda lagi gitu. Nggak suka sama punya rumah, besok buang situ. Lewat lagi sore buang Intimidasi situ. bukan itu. Intimidasi Bisa, bukan. Bisa. intimidasi. Ada kemauannya dia kok. Kadang nggak suka sama tetangga gitu loh. Iya. Tapi kalau dia nggak sengaja, Babin Kamtibmas ada, selesaikan gitu. Itu dilapor, kita bisa lapor, misalnya di rumah saya bau ini nih, sampah dari tetangga. Saya lapor ke Babin Kamtibmas itu kemana, Pak? Biar orang Babin tahu. Kamtibmas kan Di ada mana itu. itu? Di mana? Ada tingkat RT RW. Nah. RW bisa manggil Babin Kamtibmas. Ya. Kalau Babin Kamtibmasnya nggak menyentuh rumah itu. Pakai aparat RW. Pasti ke situ kalau Babin Kamtibmas. Karena Oke. Babin Kamtibmas saat saya Kapolres, itu buku harian tuh tiap minggu saya tutup. Kemana sih kamu kerjaanmu Babin Kamtibmas? Kamu pengen tahu. Saya ketemu ini, nih. Saya ketemu ini nomor telepon ini. Saya ketemu ini, saya menyelesaikan ini. Ada. Itu dibawa ke polisian. Di Polri. Nah, sekarang udah bagus kebijakan Kapolri. Babin Kamtibmas diprioritaskan bertempat tinggal di situ. Oke. Jangan asrama di luar kecamatan, Babin Kamtibmas itu. Tapi kan tidak semua polisi begitu tinggal di situ itu. Masih ada lagi yang tinggal di luar polsek, di luar Polres, tapi Babin Kamtibmas di tempat tinggal. Kita kan tahu, Pak Sis, ini menarik ya, soalnya masyarakat kenyamanan, tidak nyaman. Misalnya nih pertokoan, ruko. Pak, terus ya kita tahu lah ya, kadang-kadang kan ada yang parkiran liar itu. Nah itu Babin Kamtibmas kemana? Loh, Babin Kamtibmasnya kadang-kadang kayak ibu pakai ibu. Tidak dibutuhkan, dia datang kadang-kadang masalah. Ngapain sih polisi ke sini? Nah, kan koordinatornya ada. Sebenarnya Babin Kamtibmas itu punya daftar kok. Punya koordinator. Contoh Babin Kamtibmas Tanah Abang. Di antara pertukaran blok itu punya dia kontaknya ke Babin Kamtibmas. Kan tidak Babin Kamtibmas setiap pintu didatangin. Jadi emang ada ininya ya, kayak klasternya. Ya. Oke. Ini koordinatornya si A punya kontak Babin Kamtibmas. Nah kalau Babin Kamtibmas nggak digubris juga, dia bisa lapor ke Kapolsek ya. Gitu.
Oke, jadi dari level situ pun sebenarnya Ada, sudah ada ya, sudah tidak ada. usah jauh-jauh ke Nggak polsek gitu usah. ya. Oke. Ya, orang masyarakat mau bikin SIM nggak tahu kemana, tanya sama Kamtimas. Ayo saya anter yuk, paling nggak persyaratan ini bikin SIM itu di sana loh, di sini nggak ada. Di polsek kan nggak ada bikin SIM. Mungkin masyarakat awam nggak tahu. Saya pikir itu nggak tahu. Saya aja lupa kalau nggak dari Bang Pitra ingetin. Iya, terus yang dari Pak Sis dikit informatif banget. Iya. Iya, nanti saya boleh tuh kontennya itu ya dalam Bang Kamtibnas. Supaya itu gini loh. Jadi kan kalau tadi kan masalah sumber daya. Iya. Kan dari level bawah dulu gitu kan, Betul. baru ke atas gitu kan. Kalau itu sudah Kalau bergerak, oknum tadi masyarakat sudah nggak suka sama Kamtimas, ada interest pribadi. Kamtimas itu punya partner kok, Babinsa. Lapor ke Babinsa. Babinsa sama Kamtimas persis senyawa. Iya. Kalau masyarakat lapor Kamtimas, dulu saya udah dimarah-marahin, malas lah. itu Lapor Babinsa, Pak Babinsa saya gini-gini. Sehingga Pak Babinsa ini yang selevel dengan Kamtimas, TikTok. kalau Babinsa dibawa kepolisian juga, Tidak militer. dibawa tentara, dibawa TNI. Koramil. Oh, Koramil. Oke, ya. Jadi itu Koramil ya, soalnya di sana. Koramil, kalau kita Kapolsek. Ya. Kalau di sana Dandim, kita Kapolres gitu. Ya, menarik nih. Bang Pitra ada pertanyaan. Kalau kita misalnya diancam begini, misalnya ada seorang laki-laki atau perempuan lah, dia bilang, gue lihat lu kayaknya selingkuh ya, gitu. Karena nanti gue kasih tahu lu ya sama suami atau istrimu. Kalau gitu, saya peras kamu. Kan dia itu kan ada unsur pidana nih, karena mungkin dia sudah beristri atau sudah bersuami. Itu bisa nggak dianggap intimidasi? Nanti gue laporin lu ya. Mesti kan dia bilang, aduh takut. Kalau gitu gue minta uang lu gitu. Iya. Itu masuk dalam kategori pasal 335 KUHP karena bukan 368. 335 itu ada di situ ancaman. Oh, oke. Kan di situ dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi dua hal yang berbeda antara kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Nah, yang dilakukan dengan pasal pemerasan tadi, pemerasan percobaan pemerasan kan gitu. Kalau dia memang meminta sejumlah uang kepada seseorang yang memang yang ditujukan untuk diintimidasi dia dengan daya tipu muslihat dia dan segala macam menakut-nakuti tadi, dan orang itu memang merasa dirugikan, apalagi kerugian itu bisa dibuktikan, walaupun dia hanya mentransfer 500.000 1 juta, artinya sudah ada perbuatan itu gitu loh. Nah, terkadang kan yang menjadi persoalan ini adalah seseorang itu menolak untuk melakukan tindakan memberikan uang tadi, karena unsur perbuatan pemerasan itu bukan dilihat berapa rupiahnya gitu loh. 10.000 rupiah juga dikirimnya, yang penting kan ada bukti bahwasannya dia memang memeras seseorang tersebut, tapi nilainya tidak sesuai dengan kesanggupan yang ia inginkan gitu. Nah, berarti kan sudah ada di sini pembuktian secara real bahwasanya perbuatan itu ada gitu. Dan menjadi persoalan adalah ketika memang pemerasan dia itu tidak ada yang dia bisa menolak, saya tidak ada meras dia, buktinya saya nggak ada terima duit. Ya tadi ini yang menjadi persoalan gitu loh. Nah, kecuali ada rekamannya, tapi kalau dia ngomong begitu. Iya, betul. Kadang kan cuma berdua tuh. Kadang-kadang kan. Karena inilah yang mudah berkilau oleh para pelaku intimidasi ataupun bullying tadi untuk melakukan suatu playing victim ya, sehingga dia terlepas daripada jeratan hukum, karena hukum kita ini tidak mengenal yang namanya itu kata-kata ataupun perasaan, tapi lebih kepada pembuktian sifatnya. Nah, pembuktian formilnya itu bagaimana gitu loh. Seperti yang dibilangkan oleh Pak Jenderal tadi, adanya bukti rekaman kan gitu ya. Dan itu hanya bisa dikategorikan sebagai bukti petunjuk. Gitu loh. Itu hanya petunjuk. Petunjuk dalam pasal 184 itu adalah salah satu alat bukti. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 184 KUHP itu alat bukti itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi. Apakah ada saksi-saksi yang melihat dia melakukan tindakan intimidasi kekerasan tadi sehingga unsur pasal pemerasan, niat dia untuk memeras seseorang tersebut dengan melakukan ancaman kekerasan itu terpenuhi. Yang kedua, apakah ada bukti surat? Yang kedua kan bukti surat. Surat itu seperti apa? Apakah ada kontrak yang dirugikan? Apakah ada surat-surat lainnya yang sifatnya itu mengarah kepada tindakan intimidasi atau ancaman kekerasan tadi kan gitu. Terus yang ketiga, keterangan ahli. Ya, ahli masuk dalam pembuktian dalam hukum pidana. Tapi dalam hukum perdata ahli itu tidaklah sebagai alat bukti.
karena dia diatur ahli sebagai pembuktian dalam hukum perdata. Dan petunjuk juga bukan pembuktian dalam hukum perdata. Ini kan kita berbicara pidana. Terus yang keempat itu yaitu petunjuk. Seperti yang saya bilang tadi, petunjuknya apa? Nah, dari sini petunjuk itu lebih kepada diskresi daripada penyidik. Ya, dia melihat daripada keterangan-keterangan daripada pelapor, terlapor, saksi-saksi lainnya. Nanti kan akan ditemukan adanya petunjuk mengarah kepada siapa ini kan gitu. Betul. Nah, itu nanti akan digali lagi. Petunjuk permulaan itu dari mana? Dari korban pelapornya ini, dia harus memberikan petunjuk, nih Pak ada rekamannya saya, gitu kan? Nah, karena rekaman yang kita lakukan itu belum bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebelum dilakukan uji forensik di Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri, sebagaimana diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2012 pasal 7 mengatakan bahwasanya alat bukti digital itu untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus dilakukan uji forensik di Laboratorium Kriminalistik. Bagaimana mungkin kita bisa mengakui bahwasannya bukti rekaman itu asli atau edit-editan? Karena zaman sekarang ini kita bisa membuat video TikTok dengan AI ya, sehingga menyerupai orang. Makanya itu tadi gunanya uji forensik, apakah itu ada editan, metadatanya diubah, termasuk WhatsApp, atau memang ada penggal-penggalan seolah-olah itu adalah rekaman dia, padahal dia tidak pernah ngomong seperti itu. Betul. Jadi itulah guna pembuktian secara detail tadi. Terkadang di sini koreksi juga buat adik-adikan kita bang, penyidik yang baru-baru ya, dia melakukan penyidikan itu tanpa adanya digital forensik terlebih terhadap digital. Makanya seperti kasus yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin seperti itu juga. Makanya bebas murni dinyatakan karena buktinya itu cacat formil. Nah, mereka ajukan ini bukti ke jaksa. Jaksa juga tidak memperhatikan ketentuan peraturan Kapolri dan lainnya itu, sehingga timbul pertanyaan di muka persidangan, apakah bukti ini asli atau tidak? Bisa aja dibuat di video seolah-olah menyerupai diedit, padahal bukan dia. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pembuktian itu? Berarti apapun yang dari digital ya, WhatsApp, rekam, semua harus forensik. Harus dilakukan uji forensik digital di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Karena itu ada aturannya yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tadi. Tentang pemeriksaan barang bukti kriminalistik laboratoristik ya. Itu lebih detail mengatur terkait dengan bukti-bukti digital. Memang dengan berlakunya undang-undang tentang ITE pencemaran nama baik ini, bukti digital itu merupakan salah satu alat bukti. Tapi bagaimana alat bukti ini menjadi sah secara hukum? Nah itu tadi pengaturan di bawahnya ada lagi kan gitu. Makanya undang-undang kita itu dibentuk harus berkesesuaian dengan aturan di bawahnya. Jangan juga ada aturan di bawahnya tapi bertentangan dengan aturan lebih tinggi lagi. Harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, lantas yang menjadi persoalan adalah ketika alat bukti kita ini kita serahkan kepada penyidik dan penyidik memajukannya kepada persidangan, tapi tidak bisa dibuktikan dengan hasil lab apakah bukti ini valid atau tidak, ini yang akan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kita sekarang ini, banyaknya AI ya yang menyerupai seseorang, melakukan penipuan, scamming dan lain-lain, sehingga ada pemerasan seolah-olah itu adalah ibunya, padahal itu bukan ibunya di telepon kan gitu. Tapi itu adalah kecanggihan digital. Ini yang menjadi persoalan gitu. Dengan maraknya teknologi ini tentu hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis, harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya adanya revisi KUHP, revisi KUHP dan lain-lain seiring dengan mengikuti kemajuan zaman sekarang. Gitu. Makanya KUHP kita yang KUH Perdata kita BW kita punya itu kan warisan Belanda semua bahkan gitu. Maka dari itu dengan adanya revisi ini saya kira hukum nasional harus lebih dipentingkan ketimbang mengadopsi ketentuan hukum lama seperti itu. Berarti Pak sih cyberbullying susah dong ya pembuktiannya? Tidak susah kalau cyberbullying ya, cyberbullying. Instansinya sudah ada, wadahnya sudah ada, tinggal jalannya. Ngerti nggak penyidik ini? Kalau mau ke sana, nggak ngerti ya gelundungan. Jaksa juga nggak paham. P21 disidangkan. Saat gitu di persidangan debat hukum. Nah, biasa advokat lawyer tuh yang lebih lebih cerdik ngawasin. Ini di sini kena, ini di sini kena. Lalu cyberbullying berarti harus tadi kayak Bang Pitra bilang ya, otomatis harus bukan otomatis, secara hukum harus begitu. Betul, apalagi WA. Bukan handphone yang bersangkutan juga, handphone lain.
nomornya muncul handphone lain, yang pelapornya lain. Sulit untuk dibuktikan. Nah, sekarang kan udah canggih-canggih. Mau bullying nggak pakai handphone saya. Ya, foto-foto saya dipakai orang, dibajak. Udah banyak. Itulah kecanggihan sekarang. Ya menarik ya. Jadi cyberbullying walaupun bisa dianggap intimidasi, pembuktiannya juga hati-hati ya. Hati-hati. Bang Peter, tapi 368 ayat 1 gimana itu? Coba dibacakan bunyi 368. Coba ya, saya lihat ya. Ini soalnya apa? ada pertanyaan nih. Coba. Dia bilang, pasal 368 ayat 1 merupakan perbuatan pidana pemerasan dengan kekerasan yang unsur-unsur pidananya sebagai berikut. Perbuatan memaksa untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum. Ada pihak yang dipaksa, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut membuat orang menyerahkan benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Pidana penjara paling lama 9 tahun. Lalu ada 369 ayat 1 yang bilang, isinya mirip, cuma dia bilang gini, ancaman berupa pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia. Itu intimidasi bukan? Iya. Makanya saya bilang ini perkara koneksitas juga dengan pasal 335 dan 368 itu pasal pemberatannya seperti itu. Karena dia satu talian dengan 335 dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan tadi. Nah, itu kan lebih spesifik kepada pemerasannya. Tapi kalau memang pengancamannya itu lebih diatur dalam pasal 335-nya. Nah, pemerasannya seperti apa dulu yang dilakukan oleh yang dialami oleh korban, yang dilakukan oleh terlapor ini, apakah dia pemerasannya itu secara real ataupun tidak real, gitu. Karena di situ ada sifatnya itu dengan kekerasan. Nah, tapi kalau memang dia tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan, nah itu bukan pemerasan namanya. Contohnya, Mbak, saya boleh minta uang Mbak? Nggak, saya lapar nih, belum makan. Kan Mbak kasih uang ke saya. Karena saya tidak mengancam atau boleh nggak saya minta. Itu bukan pemerasan namanya gitu loh, tapi sukarela. Nah, ini harus dibuktikan. Apakah contohnya kalau saya sini, saya minta uang kamu, kalau nggak saya sebar nih data kamu pribadi, ini saya dapat foto, mohon maaf ya, fotonya ini ada tidak senonoh dan lain-lain gitu. Nah, itu ancaman kekerasan. Oh, itu kekerasan. Iya. Nah, kekerasannya bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, bersifatnya melecehkan perempuan ataupun hal lainnya, kan gitu. Nah, maka dari itu di dalam pasal 335 maupun 368 itu ada dua kategori di sini yang harus dilihat, kekerasannya atau ancamannya. Gitu. Seumpamanya tidak ada kekerasan, apakah ada ancaman di situ? Ancaman kekerasan itu kan yang mengalami ya si korban tadi. Nah, tinggal nanti setelah memang ancaman kekerasan yang dialami, korban menyampaikan, nanti akan menilai sesuatu itu ancaman atau tidak adalah ahli bahasa. Apakah ada bahasa dia itu yang memang menurut ahli bahasa itu adalah kekerasan atau bukan, ancaman atau bukan. Tapi kalau kata ahli bahasa itu bukanlah ancaman kekerasan, bukan suatu ancaman, itu bukan pidana. Bukan pidana ya. Nah, ditambah dengan nanti dari segi bahasa, ini makanya repot juga harus ada ahli pidana juga gitu kan, untuk membuktikan dalam BAP keterangan di dalam BAP tersebut. Nanti ahli pidana juga akan menilai apakah unsur pasal 335, 368 pemerasan itu sudah terpenuhi atau tidak. Gitu. Sekarang ada pasal juga sangat tipis sekali. Makanya nanti kalaupun tipis, yang dikhawatirkan itu adalah ketika di muka persidangan itu dia dinyatakan bebas murni. Yang menjadi persoalan adalah apabila memang dinyatakan bebas murni, yang akan berdampak ada pada pelapor. Akan dituduh dengan pengaduan palsu. Iya, nanti jadi fitnah. Dan pencemaran nama baik harus dipertanggungjawabkan karena sesuatu hal yang dilakukan itu apa yang kita buat harus dipertanggungjawabkan perbuatan itu gitu loh. Artinya bisa nggak kita menghadirkan, mempertanggungjawabkan suatu perbuatan itu di mata hukum? Nah, ini menjadi kalau masih mending dia percobaannya itu hukuman percobaan. Memang itu perbuatan pidana tapi hakim menganggap dia itu perlu untuk ditahan kan gitu. Nah, yang menjadi persoalan tadi adalah ketika laporannya itu memang di polisi naik nih sampai kejaksaan, tapi di muka persidangan hakim menganggap itu bukan pidana. Bukan, ya. Nah, tentu ada konsekuensi hukum di situ yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana, bisa diminta pertanggungjawaban pasal 221, 317 KUH pidana dan Undang-Undang ITE seperti itu. Pak Sis, ancaman kekerasan itu harus fisik? Tidak harus. Kadang saya dengar polisi
Ini dari konten ya, pertanyaan dia bilang, Bu, katanya, tapi polisi selalu maunya ancamannya harus fisik. Nah, hari gini kan jarang yang pistol, kecuali premanisme ya. Tadi gitu. udah disampaikan. Nah, itu dia maksudnya mungkin dari sisi Pak Sis deh, sebagai... Memang harus dibuktikan. Ancaman kekerasan tadi fisik itu ya mungkin dia diikat, ya kan, tekak, itu fisik itu. Tapi nggak harus selalu fisik kan, berarti? Oh, ancaman itu bisa aja dia ngancam dengan ucapan. Oke, ucapan. Awas loh, kalau kamu nggak ngasih ini, nanti bla bla bla. Ini nggak nyentuh fisik deh. Psikologis juga bisa, tapi harus dibuktikan oleh harus dibuktikan oleh bahasa lah. Oleh bahasa. Oke, tadi penjelasannya sangat komprehensif ya, Bang Pitra dan Pak Sis. Tadi saya ngegabungin sebenarnya pertama dari netizen, jadi saya bikin rangkuman. Tapi ini satu terakhir yang menarik, saya nggak bisa ngerangkum karena sangat spesifik. Ada pertanyaan begini, ayah yang melindungi anak yang dibully malah dilaporkan ke polisi. Apakah orang tua tidak boleh melindungi anaknya jika bukan orang tua, siapa lagi yang melindungi? Mungkin kalau saya nangkep dari pertanyaan ini, mungkin dia melindungi anaknya mau dibully, mungkin dia marahin tuh anak yang mau ngebully itu. Terus akhirnya dilaporin polisi. Maksud hati melindungi anaknya, yang ada dia dilaporin. Nah, kalau kayak begitu gimana ya? Mungkin dari Pak Sis dulu deh sekarang. Makanya melindungi itu dikatakan apa? Kalau perbuatannya sudah masuk ke ranah pidana nggak bisa dilindungi. Jadi mau melindungi anaknya nih dia mau lindungin anaknya. Sudah terjadi belum? Jadi belum, jadi mungkin dia mau lihat mungkin anaknya main, mungkin ya tuh dia bilang, jangan deket-deket anak gua. Maksudnya gitu, kali ya, saya kan nggak tahu. Kali ya, mungkin dia bilang, anak saya nangis, tuh dia marah-marahin anak orang gitu misalnya. Itu positif, preventif, boleh. Tapi kalau sudah dia melakukan bullying, terus macam-macam dia lindungi anaknya, peristiwa pidananya udah terjadi. Kalau belum kan preventif, bagus orang ayah begitu. Berarti belum nggak intimidasi dong ya? Dia bilang, jangan ganggu anak saya gitu, kamu sana gitu misalnya gitu. Terus saya bilangin loh ya. Bukan, gitu. itu kan melarang anaknya dalam gambar positif. Namanya preventif. Kamu jangan ketemu dia dong. Nanti kamu main game aja berdua TikTok. Kamu jangan ketemu anak saya lagi ya kan ya gitu misalnya gitu kan. Nanti anak saya nangis gara-gara kamu. Itu enggak dong ya. Terasa boleh tuh hiburan kepada lawan. Bukan intimidasi. Pidananya di mana? Katanya Pak Pitra. Di mana pidananya? Setiap anak itu datang ke sini, anak saya main terus, nangis terus. Misalnya itu. Ya bilang aja, lu jangan ketemu anakku lah, anakku susah. Nangis itu kan preventif. Ya anakku jadi nggak mau belajar nih gara-gara kamu gitu kan misalnya. Itu nggak intimidasi dong. Belum ada pidana ya Bang. Menurut Bang Pitra? Ya kita harus lihat dari dua hal. Yang pertama, kalau perlindungan secara norma hukum itu bukanlah pelanggaran. Tapi kalau memang perlindungan dengan kekerasan itu menjadi persoalan gitu. Kita melihat kasus yang pernah terjadi di Tangerang ya. Anaknya dibully, tiba-tiba dia mendatangi anak yang dibully, disuruhnya seperti anjing. Itu kira-kira mohon maaf ya. Gitu. Sehingga dia diproses hukum dan dipidana kalau nggak salah. Betul. Itu. Ya, kalau nggak salah di Tangerang itu kasus perempuan itu, saya kira itu perlindungan dengan kekerasan. Memang tujuan dia untuk melindungi, membalas apa yang dialami oleh anaknya gitu kan. Tapi kan itu perlindungan yang salah gitu kan. Makanya saya bilang kalau perlindungan secara norma hukum ataupun norma adat istiadat mereka itu, ya saya kira itu bukanlah pelanggaran. Karena perlindungan secara adat juga ada. Contohnya di adat itu anaknya diganggu, itu namanya kalau di Batak contohnya itu ada namanya hatobangon. Jadi hatobangon ini berwenang penuh apabila memang ada suatu permasalahan di kampung itu, di adat Batak itu. Jadi yang dipanggil itu bukan anaknya gitu, tapi bapaknya, orang tuanya. Diberikan nasihat, masukan dan lain. Dan itu dikasih upah-upah, dia harus membayar denda kalau dalam hukum pidana kita, tapi di sana itu upah-upah. Dikasihlah uang atau apa sebagai ganti rugi. Itu salah satu proteksi perlindungan dari segi adat istiadat yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau memang dia ingin menggunakan hukum positif di Indonesia, tentunya dia kalau memang anaknya ini, ya dia ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Nanti KPAI akan memberikan proteksi penuh ya, saya kira asesmen dan lain-lain dan rehabilitasi anak dan lain-lain. Itu merupakan tugas daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau memang ada orang tua dia membalas perlakuan orang lain terhadap anaknya, ini menjadi persoalan seperti yang kemarin itu. Kamu guguk gitu kan, nah jongkok kamu situ, jongkok. Nah itu artinya kekerasan juga. Artinya kekerasan dibalas kekerasan. Saya kira itu hal yang keliru ya, yang harus menjadi edukasi bagi kita semua, masyarakat yang harus taat hukum ya. Karena hukum itu
tidak ada alasan pembenar, oh saya tidak tahu hukum gitu. Harus dianggap tahu. Iya, betul. Makanya itulah gunanya ada sosialisasi dari pemerintah, diumumkan undang-undang ini sebelum diumumkan, seperti KUHP 3 tahun dulu baru berlaku, walaupun sudah diketuk gitu loh. Iya, artinya biar masyarakat dalam 3 tahun ini memahami KUHP kita begini-begini, berlakukannya tahun 2026 gitu kan. Nah itulah bentuk sosialisasi pemerintah tadi untuk memberikan jeda waktu agar masyarakat juga tidak terkejut ada aturan baru yang berlaku setelah diundangkan gitu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah tradisi ini digunakan oleh orang untuk adu gagah-gagahan ya, karena memang salah satu dia merasa bapaknya seorang pengusaha ya, dia panggil bapaknya juga merasa terpanting. Oh saya ini pengusaha, nggak bisa anak saya semua ini, dia dilawan seperti itu. Tapi dia tidak tahu anak itu dilindungi oleh undang-undang, bukan hanya anak, orang dewasa juga dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita harus sesuai dengan etika, adat dan norma yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, agar tidak menjadi persoalan hukum baru di kemudian hari. Karena dengan niat kita melindungi, tapi masalah-masalah hukum yang kita hadapi, yang menjadi korban bukan hanya anak, tapi orang tuanya sendiri yang menjadi korban. Sehingga korbannya apa? Korbannya apabila memang orang tuanya ditahan, ya nafkah mata pencarian mereka nanti terancam kemudian harinya, anak-anaknya sekolahnya bagaimana, siapa yang menafkahi kemudian hari. Makanya di sini kita perlu pemikiran yang realistis ya, pemikiran yang objektif, tidak hanya kita lihat dari segi perasaan, tapi kita harus lihat dari segi keilmuan dan pembuktian. Apakah memang layak untuk dilakukan tindakan-tindakan terhadap seseorang tersebut. Jangan hanya melakukan tindakan represif ya, preventif, harus juga diutamakan dengan menggunakan hati dan pikiran yang jernih, agar hasilnya juga tidak menimbulkan problem di kemudian hari seperti itu. Jadi logikanya nggak boleh sesat ya. Harus jernih. Iya dong. Oke, udah selesai podcast hari ini. Terima kasih Bang Pitra dan Pak Sis. Mungkin saya mau kasih kesimpulan aja sedikit aja, bahwa intinya adalah intimidasi itu suatu kekerasan, tetapi tentunya harus ada memenuhi unsur-unsur pidana ya. Mens rea itu penting di dalam pidana. Lalu buktinya itu bisa fisik, verbal, psikologis. Tentunya itu balik lagi dari pembuktian yang nanti akan diminta oleh awal dari penyidik ya. Dan untuk digital tentunya harus lewat lab laboratorium. Jadi ada langkah-langkahnya nih teman-teman apabila mau melaporkan mengenai suatu tindakan yang diduga intimidasi. Nggak bisa sembarangan karena bisa dilapor balik kalau tadi Bang Pitra bilang. Baik, dari Bang Pitra atau mungkin Pak Sis dulu ada pesan terhadap masyarakat? Jadi semua masyarakat diimbau itu perlu memang harus edukasi. Ya perlu ditanya supaya tidak dibullying, diintimidasi. Kalau di sekolah itu ada guru BK-nya, ada kepala sekolahnya, konsultasi dulu. Ya, jangan salah langkah, baru ke aparat. Ya, kejadian di Cirebon di SMA 1 begitu juga. Kalau salah langkah, ya salah tindakan dilaporin lawan, masuk gitu. Karena dia tidak koordinasi dengan sekolah. Di sekolah itu ada BK, ya, terutama anak-anak remaja ini, ya, lagi di SLTA gitu. Kalau udah dewasa udah paham. Itu aja saran saya, ya, terhadap semua aparat edukasi lah supaya masyarakat luas tahu gitu. Jangan tidak jemput bola, kita yang datang. Kita yang sekolah-sekolah itu banyak aparat di Polres tuh, ada Bimas, ada Serse, jelaskan. Edukasilah masyarakat supaya jangan sesat. Oke. Bang Pitra, ada pesan buat netizen? Pesan itu adalah saya ingin sampaikan semboyan dari yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi yang mengatakan sitau timu sitau tu. Artinya itu Anda belum dikatakan manusia jika Anda belum memanusiakan manusia. Artinya dalam setiap kasus kita harus lebih mengedepankan kemanusiaan. Apakah kita melakukan kejahatan itu sudah memikirkan kemanusiaan yang kita jahati? Apakah kita sudah memikirkan nasib dan masa depan seseorang yang kita lakukan perbuatan pidana tersebut? Contohnya kita menipu orang, kita harus berpikir ke depan bahwasanya kita akan mendapatkan karma apa yang kita tipu. Sama seperti halnya kita hari ini mengintimidasi orang, besok kita akan diintimidasi oleh orang lain. Artinya di dalam norma hukum kita harus melihat dari segi kebaikan. Siapapun itu, baik dari tingkat jabatan pengusaha, bos, karyawan, tukang beca, sipil, harus lebih mengedepankan hukum
Karena hukum itu diciptakan bukan untuk memenjarakan orang, tetapi memanusiakan manusia. Dan jangan pernah merugikan orang lain. Walaupun saya juga sebagai pengacara, tapi saya tidak pernah merugikan orang, karena tujuan hukum itu adalah tujuan yang mulia. Apalagi profesi pengacara adalah profesi yang mulia, khususnya juga karena memang ini banyak fenomena terjadi, banyaknya advokat-advokat yang saling menyerang, saling merendahkan antar institusi dan lain-lainnya. Ini yang akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar siapapun itu harus tetap mengedepankan hukum dan saling menghargai. Apabila memang ada hak yang dirugikan, silakan tempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan jalur hukum, dan kemanusiaan haruslah dijunjung tinggi, sebab menjadi manusia harus mampu memanusiakan manusia. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis, Bang Pitra, waktunya, dan ini sangat mengedukasi kita semua. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yuk kita sikat logika sesat.